Pemirsa, gara-gara rebutan harta gono gini, seorang mantan istri menghancurkan rumah mantan suami di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum merobohkan rumah, mantan istri meminta uang kompensasi sebesar 30 juta rupiah kepada mantan suami namun gagal dipenuhi. Rumah Kasnan, warga dusun Tegalan, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ini dihancurkan oleh sejumlah orang, suruhan mantan istrinya Ainun Rohmah. 4 jam kemudian, rumah Kasnan rata dengan tanah, tak tersisa bangunan sedikit pun. Kini Kasnan bersama istri Eni Susiati dan kedua anaknya terpaksa tinggal di gubuk yang dibangun seadanya di dekat kandang kambing. Peristiwa penghancuran rumah ini bermula dari Ainun Rohmah yang meminta jatah rumah yang ditempati Kasnan sejak bercerai 20 tahun lalu. Ainun Rohmah meminta kompensasi harta gono gini sebesar 30 juta rupiah. Namun, pihak Kasnan tidak bisa memberikan uang yang diminta Ainun Rohmah karena tak memiliki pekerjaan tetap. Kedua belah pihak sama-sama ngotot merasa punya hak masing-masing. Perselisihan ini sempat dimediasi perangkat desa dengan berbagai solusi, di antaranya dengan mengangsur selama 5 tahun, namun Kasnan merasa tetap tak mampu, hingga akhirnya Ainun Rohmah mengirim orang untuk menghancurkan rumah. Ya aku njaluk susuan olehku bangun. Nah, terus jauh piro? Niku 35. 3 doso. Terus kula mbok saged. Sementara itu Amelia, anak Ainun Rohmah dan Kasnan mengakui perobohan rumah bermula dari harta gono gini. Amelia berusaha meminta haknya karena rumah tersebut dijanjikan untuknya. Namun hingga sekarang masih dihuni oleh ayah dan istri barunya. Awalnya memang gono gini, tapi dulu sudah kesepakatan kalau milik saya. Tapi ternyata sampai sekarang masih dihuni sama istrinya yang baru. Setelah dirobohkan, pihak mantan istri mengambil sejumlah material rumah dan perabotan sebagai kompensasi gono gini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur merobohkan rumahnya dengan alat berat. Aksi tersebut terjadi karena suami kecewa istrinya berselingkuh saat dirinya menjadi tenaga kerja di Korea Selatan. Sebuah bangunan rumah yang berada di Desa Pengkol, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur dihancurkan dengan alat berat Maret 2020 lalu. Rumah milik seorang warga bernama Hendri ini dihancurkan atas perintahnya sendiri. Peristiwa ini menyedot perhatian warga dan menjadi tontonan. Pembongkaran juga disaksikan anggota TNI dan polisi. Aksi ini dilakukan diduga karena pemilik rumah kecewa istrinya berselingkuh saat dirinya menjadi tenaga kerja di Korea Selatan. Bahkan perselingkuhan sampai melahirkan 1 anak. Yang lakinya itu merantau ke Korea, yang istrinya itu di rumah dan terjadi perselingkuhan. Akhirnya dari pihak lakinya itu kan tidak terima. Setelah itu kita mediasi di desa sampai ke polsek. Itu tidak ada titik tengahnya, jalan keluarnya. Pemilik rumah dan istrinya yang memiliki 2 orang anak saat ini telah bercerai. Sementara pemilik rumah saat ini masih berada di Korea Selatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, video penganiayaan seorang pria terhadap balita di Sindang Jaya, Tangerang, Banten viral di media sosial. Pelaku tega menganiaya korban lantaran kesal korban buang air besar. Inilah video seorang pria yang tega menganiaya anak berusia 2 tahun. Balita ini hanya bisa menahan sakit karena kerasnya pukulan pelaku. Pelaku merupakan kekasih tantenya korban. Ia sengaja merekam video penganiayaan lantaran pelaku kesal karena korban buang air besar. Untuk pemeriksaan, pelaku dibawa ke Komando Polres Kota Tangerang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi di Bali. Seiring dengan vaksinasi, Presiden berharap ekonomi segera pulih. Presiden Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi massal bagi pelaku usaha pariwisata di Puri Ubud Gianyar. Melalui vaksinasi, pemerintah menargetkan geliat ekonomi melalui sektor pariwisata kembali pulih.
Meski vaksinasi telah berjalan, Presiden meminta seluruh elemen tetap menerapkan protokol kesehatan agar target pemulihan ekonomi segera tercapai. Memulai satu persatu pembukaan di ekonomi, khususnya sektor pariwisata di Provinsi Bali, agar kembali pada posisi normal. Tetapi saat ini kita harus berbicara apa adanya, masih memerlukan tahapan menuju ke sebuah situasi yang normal dan kita harapkan semuanya tetap masih pada posisi 170 sekolah diperbolehkan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 30% dari total kapasitas. SMAN 2 Cibinong, Kabupaten Bogor sudah melakukan pembelajaran tatap muka sejak kemarin. Dari total 232 sekolah yang mengajukan, 170 diantaranya lolos dan diperbolehkan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan juga diterapkan, mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 30% dari total kapasitas, jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sanitasi yang memadai. Pemkab Bogor memperbolehkan uji coba pembelajaran tatap muka seiring perpanjangan berlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro yang efektif berlaku pada 9 hingga 22 Maret 2021. Sementara itu 20 orang yang terdiri dari murid dan tenaga pengajar di Tasikmalaya, Jawa Barat positif COVID-19. 14 orang diantaranya menjalani isolasi mandiri. 20 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan guru dan murid SMK Negeri SPP Tasikmalaya. Meski belum menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka, namun penyebaran COVID-19 diduga terjadi di tengah asrama siswa yang ada di lingkungan sekolah serta diisi dengan sejumlah kegiatan tatap muka. Adanya klaster di sekolah ini diketahui setelah salah satu guru yang hadir mengeluh sakit hingga dilakukan swab dengan hasil positif COVID-19. Saat ini 14 orang dirawat di RSUD Dewi Sartika, 2 orang isolasi mandiri di rumah, dan 4 orang dibawa pulang oleh keluarganya untuk menjalani isolasi mandiri di daerah asalnya. Yang dilakukan PCR terkonfirmasi positif, alhamdulillah sejauh ini kondisi baik guru maupun siswa mengalami perbaikan. Ini kan sebenarnya beberapa hari yang lalu ya terkonfirmasinya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini yang di rumah sakit juga sudah mengalami perbaikan. Ada tracing lanjutan toh? Ini sudah selesai semua. Kebetulan yang itu kan yang hadir 47 orang, jadi sudah kita lakukan tes sebanyak 47 orang. Mobil dan alat swab tes PCR keliling yang baru dibeli pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara rusak. Kerusakan terungkap setelah hasil swab melalui mobil PCR berbeda dengan hasil swab dari Rumah Sakit Adam Malik. Mobil PCR keliling milik pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini tidak bisa digunakan lagi. Padahal mobil ini baru dibeli Desember tahun lalu seharga 2,4 miliar rupiah. Kerusakan diduga akibat penggunaan alat swab PCR tes ini tidak mengikuti aturan pemakaian dari penyedia alat. Selain itu, tidak ada satupun pegawai Dinas Kesehatan yang mengikuti training penggunaan alat PCR. Pengambilan swab PCR kan, jadi kan kita langsung gunakan walaupun kita mungkin teknisi semua petugas kita kurang maksimal gitu. Kita minta supaya barang itu dikembalikan, ditukar. Ya, itu prosesnya di saya. Saya minta itu barang diganti gitu. Terungkapnya kerusakan alat PCR dalam mobil ini saat pemeriksaan swab tes anggota Polres Langkat Januari lalu. Hasil pemeriksaan hampir seluruh personil Polres Langkat positif COVID-19. Namun saat diperiksa kembali di Rumah Sakit Adam Malik Medan, hasilnya hanya 6 orang yang positif COVID-19. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Hari ini vaksinasi COVID-19 kembali digelar untuk pekerja media.
ribuan pekerja media berusia di bawah 60 tahun mendapatkan vaksin tahap kedua. Vaksinasi COVID-19 diikuti ribuan pekerja media di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta. Vaksinasi ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya vaksinasi dilakukan pada Februari lalu. Para jurnalis yang akan mengikuti vaksin tahap kedua wajib menunjukkan sertifikat yang membuktikan telah divaksin pada tahap pertama. Penerima vaksin juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan hingga observasi selama 30 menit. Vaksinasi ini akan digelar selama 2 hari. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.414 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 1.430.458 kasus terkonfirmasi. 1.257.663 sembuh, sementara total yang meninggal mencapai 38.753. Seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos selama hampir 24 jam. Hal itu ia lakukan lantaran tak punya uang untuk memakamkan istrinya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Penghuni rumah kos di Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur panik karena jenazah salah satu penghuninya yang meninggal dunia tak kunjung dimakamkan. Sang suami Dedi terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos karena tak punya uang untuk memakamkan. Terlebih, keduanya merupakan warga pendatang dan tidak memiliki kerabat di lingkungan ini. Warga akhirnya berinisiatif melaporkan kejadian ini ke polisi. Meninggalnya di kamar kos, ada suaminya. Tahu suaminya meninggal. Setelah dia tahu meninggal, dibawa kemana? Dibawa rumah sakit Gadul. Setelah dia bawa di rumah sakit Gadul, kok bisa pulang ke sini lagi? Kurang tahu gitu. Petugas yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi memastikan korban meninggal dunia karena sakit. Dedi diduga terpaksa meninggalkan jasad istrinya di kamar kos karena harus mengurus prosesi pemakaman seorang diri. Sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tolong rumah sakit untuk dilaksanakan suci penyucian jenazah itu. Setelah itu dibawa kos-kosan di sini. Selanjutnya dengan dibantu petugas PMI, jenazah akhirnya dibawa ke pemakaman Losari, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto untuk segera dimakamkan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.